Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Walhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata billah. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Ghaib 165. Dimanapun Anda berada, mungkin saat ini kami selalu berdoa semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana mungkin pada saat hari ini yang lagi ada masalah ataupun lagi sakit, semoga semua masalahnya segera dapat jalan keluar, dan yang sakit semoga dapat obat untuk segera sembuh. Di sini kita akan coba mengulas tentang sejarah para leluhur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita, yang mana itu kok terjadinya kemerdekaan itu di tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Mungkin kita akan langsung saja untuk memediumisasikan sosok gaib yang mengerti atau mengetahui hal ihwal tentang tanggal ataupun bulan dan tahun itu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang termasudi waridaka merlati atihi mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, dengan izin Guru Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, saya minta makhluk gaib yang mengetahui atau mengerti hal ihwal tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia tertarik ke tangan saya. Allah, masuk dalam dalam sekurang tubuhnya menyesuaikan jasadnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya, kalau boleh tahu saya bicara dengan siapa? Ontoseno. Ontoseno. Sampai dari bangsa apa? Bangsa Jin. Oh, bangsa Jin. Tadi saya itu memanggil sosok gaib yang mengetahui hal ihwal tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kok sampainya hadir? Ya, saya salah satunya. Oh, iya. Jadi sampean mengerti tentang sejarah itu ya? Bagaimana terjadinya? Bagaimana saat itu kejadiannya gitu ya? Ya, insya Allah. Oh, sampean sudah Islam? Sudah ikut beliau ya? Ya. Oh, alhamdulillah. Mungkin saya mau bertanya ini, kalau boleh dijelaskan, mungkin kalau sampean kan lebih paham dan lebih tahu pada saat kejadian itu. Kalau boleh tahu saat itu sampean ikut berjuang? Ya, dari alam saya sendiri. Oh, dari alamnya sampean. Iya. Apakah juga dari bangsa Belanda dulu itu juga ada dari bangsa yang membantu bangsa gaib? Jauh sebelum Belanda, saya sudah ada di sini. Oh, tapi maaf sebelumnya saya protek dulu ya. Ya. Ya Allah, dengan izin Guru Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, apabila makhluk yang di hadapan saya ini berbohong atau menyerupai atau mengaku-ngaku, maka otomatis akan terpental. Allah. Maaf, saya protek karena saya juga tahu sendiri kalau di alam gaib itu banyak yang suka menipu. Ya.
dulu perjuangan itu bagaimana? Pejuang-pejuang itu bertempurnya itu. Dulu perjuangan pejuang-pejuang itu bagaimana? Ya. Saya ceritakan yang saya tahu saja. Ya. Dari awal pembebasan negara ini diwarnai dengan kericuhan. Para pemberontak membordardir negara Indonesia ini. Dengan penuh kekejaman. Dan para pejuang dengan sepenuh jiwa raga mereka mempertahankan wilayah-wilayah kesatuan negara ini. Sangat meyakinkan. Sangat banyak ya pejuang yang berkorban itu, menjadi korban-korbannya itu. Ya, hampir seluruh warga negara Indonesia itu ikut andil saya pun tidak tega menceritakan. Sakit, teramat sakit. Pada saat itu sama ikut berjuang itu daerah mana tuh? Bondowoso. Bondowoso. Ya. Saya salah satu dari kotam para pejuang. Kalau boleh tahu yang sampean ikut itu dulu siapa tuh? Tidak boleh saya sebutkan. Oh, tidak boleh disebutkan. Ya udah, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Terus ini saya mau tanya lagi, itu kok kenapa hari kemerdekaan itu kok dijatuh pada hari apa? Pada tanggal 17, terus Ya. bulan 8 1945. Apakah itu ada arti di balik itu? Ya, sebenarnya sebelum itu sudah merdeka, tapi baru diproklamirkan di tanggal itu. Kenapa kok di tanggal itu, Mas? Ya, Apakah ada arti yang tersendiri gitu? ya. Banyak rahasia-rahasia yang tersimpan. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, semua itu arahan dari para petugas Sang Pencipta yang ada di negara ini.
Mungkin itu arahan dari para wali ya. Ya, itu yang saya maksud. Ya, kalau boleh tahu diceritakan sedikit mungkin Ya, arti dari tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, biar kami sedikit tahu. di tanggal 17 itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Kedua, Kok ketiga? Kan redu yang kedua sholat. sholat. Oh, maksudnya 17 itu 17 rakaat. Ya, Ya, ya. Kalau di bulan 8 itu banyak arti. Banyak arti di angka 8. Salah satunya 8 itu merupakan kesatuan dari segala angka. Awal yang tiada akhir. Ya, di angka 8 itu awal yang tiada akhir. Tapi banyak yang mengartikan angka 8 itu hitungan dari jumlah tahun. Padahal itu berlambang bahwa negara ini akan mengalami awal yang akhirnya tidak diketahui. Dan untuk tahun 1945 itu jumlah dari wadak-wadak manusia yang terdapat 4 unsur dan 5 dimensi. kalau 19-nya itu Ya, 19-nya adalah rahasia yang ditutupi oleh para wali-wali Allah. jadi ada rahasianya itu ya, Ya. untuk yang 19-nya itu. Kalau yang 45 mungkin kalau boleh saya menyimpulkan berarti 4 unsur yang ada di dalam tubuh manusia Ya, dan 5 dimensi. dimensi.
boleh saya merangkum itu mungkin dari 17 rakaat yang harus kita jalankan dalam satu hari satu malam itu sebagai pengingat kita ternyata ya. Ya benar. Kalau kita ingin merdeka, kita harus melakukan 17 rakaat itu dalam satu hari satu malam. Ya. Arti dari kemerdekaan itu tidak terjajah oleh sesama makhluk, dan ketika orang itu melakukan sholat, mereka berada pada titik puncak. Tidak ada yang mampu menjajah mereka. Karena mereka berada dalam naungan Sang Pencipta. Makhluk yang dilindungi oleh Penciptanya. Sebenarnya sangat luas mengartikannya. Saya minta tolong agak dikeraskan sedikit suaranya, Mbak. Ya. Biar nanti jelas yang melihat atau yang mendengarkan, biar saudara-saudara kita itu bisa paham nanti. Sebenarnya terkandung makna yang sangat luas di sangat luas sekali. Balik angka-angka itu sebenarnya itu tersembunyi makna yang sangat banyak ya, Pak. Ya. Dan itu tadi salah satunya ya sedikit lah dari makna yang ada gitu ya. Ya. Terus bagaimana seharusnya kita menghormati jasa-jasa beliau para pejuang itu yang memperjuangkan kemerdekaan itu? Ikuti arahan dari penjajah. Itu yang tidak diperbolehkan. Terus sebenarnya penjajah itu ya tidak berhenti di tahun itu. Sampai sekarang pun para penjajah bahkan lebih banyak dari zaman itu, dan sekarang pun rakyat Indonesia lebih mengikuti arahan-arahan dari para penjajah. Karena apa? Karena tidak paham dari strategi para penjajah di zaman sekarang.
Kalau di zaman dulu penjajah dengan terang-terangan menampakkan kediktatoran mereka, tapi di zaman sekarang tidak. Mereka menjajah melalui pengetahuan mereka yang diselubungkan ke teknologi. Harusnya orang-orang di zaman sekarang mengkaji teknologi itu. Di mana letak kesalahan yang harusnya mereka tidak mengikuti. Tapi arahan dari para penjajah malah diikuti. Banyak yang perlu dikaji. Suatu misal teknologi yang dari unsurnya dari penjajah, para penjajah itu bisa dicontohkan apa gitu nggak? Ya. Yang paling mudah, Ya. alat telekomunikasi. Ya. Menjauhkan orang-orang yang memakainya untuk melakukan silaturahmi. Mereka tidak mengikuti arahan dari para pejuang-pejuang di zaman dulu yang setiap hari mengunjungi saudara-saudaranya meskipun jauh. Tapi zaman sekarang jangankan mengunjungi sanak saudara yang jauh, yang dekat pun mereka malas. Karena mereka menganggap dengan berkomunikasi melalui alat sudah cukup. Mereka tidak paham keberkahan yang didapat ketika bertatap muka. Jadi kalau dulu itu para pejuang dulu itu saling silaturahmi setiap hari itu. Setiap hari pagi mereka mencari nafkah, malam hari mereka berkunjung untuk mempererat tali persaudaraan. Di zaman sekarang ditinggalkan budaya
budaya-budaya para pejuang musnah, diganti dengan kebudayaan para penjajah. Terus untuk kita-kita ini yang ada di masa ini, untuk menghormati, mengenang jasa-jasa beliau para pejuang itu bagaimana menurutnya? Ya itu yang tadi, cara jauhi budaya-budaya penjajah. Itu sama saja kalian menghormati jasa-jasa dari para pejuang. Bukan hanya pada waktu ini, di bulan ini saja bangsa ini memperingati jasa-jasa para pahlawan. Tapi nasihat dan arahan-arahan tidak dipakai. Makanya beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana mengadakan majelis zikir di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Untuk apa? ya. Beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana sangat menghormati jasa-jasa para pendahulu beliau. Beliau mencoba menularkan apa yang beliau rasa ke jamaah-jamaah beliau. Dengan adanya majelis, jamaah-jamaah beliau lebih bisa mengendalikan jajahan dari perusak-perusak bangsa ini. Sungguh mulia, sungguh mulia. Dan mungkin dengan adanya majelis-majelis di antara jamaah satu dan jamaah lainnya bisa saling silaturahmi untuk memperkuat tali persaudaraan sebagai wadah juga untuk bisa saling bersilaturahmi gitu ya. Iya. Tujuan utama silaturahmi. Pak boleh tahu panjenengan sudah lama ikut dengan beliau itu? Saya diislamkan beserta pejuang yang saya ikuti.
Berapa lama sudah sampai sekarang ini? Belum lama, karena beliau bertugas di alam kami. Hitungan tahun, puluhan tahun. Dari bangsa sampean, para kodam-kodam pejuang itu bang sudah banyak ikut beliau. Ya, beliau memanggil seluruh kodam-kodam terkuat. Karena beliau menyelamatkan ruh-ruh dari para pejuang. Sekarang saya mau tanya lagi nih Mbak, kayak orang-orang sekarang itu yang banyak saya lihat itu ya, setiap malam 17, biasanya malam 17 mengadakan tirakat, kirim doa, itu bagaimana itu? Ya, itu sebagian dari budaya leluhur-leluhur yang mencoba untuk memberi pelajaran anak turun agar mengerti begitu susahnya para pejuang-pejuang dulu mempertahankan bangsa ini. Apa sudah banyak? Apa sudah semua para pejuang itu ikut beliau? Roh-rohnya? Tidak, Tidak. tidak. Banyak para pejuang yang hanya mencari keuntungan dalam berjuang, tidak benar-benar ingin memerdekakan negara ini. Dalam berjuang tidak tulus gitu ya? Ya, tapi dengan kemurahan beliau, mereka ditolong. Karena ikut andil dalam perjuangan. Meskipun niat mereka salah. Terus nasibnya yang sudah ikut dengan beliau sekarang itu bagaimana? Di alam apa? Banyak yang diangkat ke langit. Meskipun itu langit bawah. Tapi dari para pejuang yang benar-benar tulus mempertahankan kesatuan negara ini melejit jauh. Sampai
dengan niat yang tulus, para pejuang-pejuang itu bisa langsung naik ke langit teratas. Ya. Karena niatnya yang tulus untuk memerdekakan bangsa ini, untuk memperjuangkan tanah air, membela rakyat yang tertindas gitu ya, Pak. Ya. Derajat mereka setara dengan para mujahid yang mempertahankan agamanya. Karena dalam hadis sendiri Rasulullah sering menganjurkan untuk bagi warga negara itu harus wajib untuk membela negaranya. Ya, baik. Fardu ain. Iya, fardu ain. Untuk yang belum ikut bela itu apa tidak mau atau gimana itu? Dari bangsa apa? Dari bangsa manusianya dulu yang jadi pejuang itu. Belum tahu, mereka belum tahu. Terus kalau dari kodam-kodam sendiri yang belum ikut itu kenapa? Hanya yang ikut. Terus yang belum ikut? Ya, yang belum ikut. Itu bukan kodam yang ditundukkan oleh para pejuang. Oh gitu. Tapi sebaliknya, kodam-kodam yang menguasai para pejuang. Contohnya ya pejuang yang tadi, yang tidak tulus memperjuangkan negara. Mereka dikuasai oleh kodam-kodam dari bangsa iblis. Karena dikuasai oleh kodamnya, akhirnya niat berjuangnya itu nggak tulus. Ya. Ada sesuatu di balik perjuangan itu ya. Ya. Dan itu juga banyak ya, Mbak ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Yang berjuang untuk mencari keuntungan sendiri ya. Ya. Kalau yang mereka tulus, otomatis Ya. Kebanyakan dari bangsa jin itu ditundukkan. Pejuang-pejuang dahulu itu ahli tirakat. Meskipun tirakatnya tidak sehebat dari yang diajarkan beliau Sang Hyang Nurjayaning Nirwana. Terus ini mungkin untuk yang terakhir, Mbak, pesan-pesan untuk kita yang masih hidup di zaman sekarang itu apa gitu, Mbak? Untuk mengenang jasa-jasa beliau para pejuang itu, Mbak. Ya. Pertahankan silaturahmi, sering berkunjung ke saudara-saudara, lebih-lebih yang seiman. Mungkin ada lagi? Ya, cukup. Cukup. Ya udah, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya Ya, untuk sama-sama. datang ke sini dan memberi informasi yang banyak dari kami yang nggak tahu. Ya. Kami ucapkan terima kasih. Itu
silakan Anda kembali ke tempat Anda, dan saya mohon dibawa kotor-kotoran yang ada di dalam keluar dengan mudah, tanpa bisa membawa apapun dari jasad dari tempat ini. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dengan mudah tanpa bisa membawa sesuatu apapun dari jasad. Alhamdulillah, demikian tadi kita mediumisasi untuk mengetahui atau mencari tahu ada apa, rahasia apa di balik tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Ya, mungkin kalau bisa saya menyimpulkan sedikit, kalau pemahaman saya itu di balik semua itu terkandung makna bahwa kita hidup itu harus selalu, setiap hari itu harus selalu ingat 17 rakaat. Jadi waktu kita sholat 5 waktu itu yang terdiri dari 17 rakaat, dan di angka 8 awal yang tiada akhir. Jadi kita mulai hidup, kita mulai mengerti tentang agama ini, sholat itu jangan pernah ditinggalkan sampai akhir. Jadi nggak ada batasnya. Kalau untuk yang 1945, 19 tadi dibicarakan tadi kan rahasia. Kalau 45 unsur, ada 4 unsur dan 5 dimensi. 4 unsur mungkin unsur yang dimaksud ya unsur air, api, angin, dan tanah. Sementara 5 dimensi saya juga belum paham. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan, dan pesannya tetap jaga erat tali silaturahmi. Mungkin itu yang bisa saya dapat memahaminya. Mungkin cukup sekian dari kami channel Gaib 165. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.